Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang termokimia, yaitu lebih tepatnya pada perubahan entalpi. Perubahan entalpi pertama yang akan kita bahas adalah tentang entalpi pembentukan atau yang diberi lambang delta HF, di mana entalpi pembentukan adalah pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsur pembentuknya. Yang perlu ditekankan di sini adalah yang dibentuk harus dalam kondisi 1 mol atau berkoefisien 1. Sebelum kita lanjutkan, saya akan coba jelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan unsur pembentuk. Jika berupa unsur logam, maka bentuknya adalah monoatomik. Seperti misalnya logam natrium, logam magnesium, logam aluminium, ataupun logam besi. Sementara untuk non-logam bisa berupa molekul diatomik, seperti misalnya golongan 7A, Cl2, Br2, I2, atau O2 oksigen, N2, dan H2. Ada juga yang berbentuk poliatom, seperti misalnya P4 ataupun S8. Saya ambil contoh entalpi pembentukan HNO3 atau asam nitrat. Jika kita perhatikan atom-atom penyusun dari HNO3 ada H, ada N, dan ada O. Maka seperti yang telah saya jelaskan di awal, penulisan unsur penyusunnya adalah H ditulis sebagai H2, N ditulis sebagai N2, dan O ditulis sebagai O2. Apabila kita perhatikan, reaksi ini masih belum setara. Yang harus kita lakukan adalah menyetarakan jumlah atom di kiri dan di kanan, dengan catatan yang dibentuk atau dalam hal ini adalah HNO3 harus tetap berkoefisien 1, sementara yang lain boleh diubah. H di kanan 1 jadi yang kiri dikalikan setengah, N di kanan 1 jadi yang di kiri dikalikan setengah, O di kanan 3, sementara yang kiri harus dikalikan 3/2 sehingga hasilnya sama-sama 3. Sehingga boleh dituliskan persamaan termokimia pembentukan HNO3 adalah setengah H2 ditambah setengah N2 ditambah 3/2 O2 menghasilkan entalpi sebesar 100 kJ. Karena delta H bernilai negatif, maka reaksi ini termasuk reaksi eksoterm. Contoh yang kedua adalah pembentukan NaCl. NaCl tersusun atas logam Na sehingga ditulis Na saja, dan gas Cl sehingga harus ditulis sebagai Cl2. Kita setarakan dulu reaksinya. Cl di kanan 1 sehingga yang kiri harus dikalikan dengan setengah. Jadi persamaan termokimianya adalah Na ditambah setengah Cl2 menghasilkan NaCl, misalkan delta H-nya adalah sebesar min 200 kJ. Apabila kita ingin menghilangkan angka setengah pada koefisien Cl2, maka reaksi ini boleh dikalikan dengan 2 sehingga menjadi 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaCl, dengan catatan delta HF juga harus dikalikan 2 sehingga menjadi min 400 kJ. Tetapi reaksi yang bawah tidak boleh lagi disebut sebagai entalpi pembentukan karena koefisien dari senyawa yang dibentuk tidak 1, melainkan lebih dari 1. Perubahan entalpi yang kedua adalah entalpi penguraian atau dilambangkan dengan delta HD, yaitu penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya. Entalpi penguraian merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan atau delta HF. Di awal sudah diberikan contoh tentang entalpi pembentukan HNO3 adalah sebesar min 100 kJ, sehingga entalpi penguraiannya reaksinya tinggal dibalik. Begitu juga tanda pada nilai delta H. Proses pembalikan yang dimaksud di sini adalah yang awalnya reaktan menjadi produk, yang awalnya produk menjadi reaktan. Perubahan entalpi yang berikutnya adalah entalpi pembakaran atau delta Hc, yaitu pembakaran 1 mol senyawa. Jadi yang dibakar harus dalam kondisi 1 mol atau berkoefisien 1. Sebagaimana yang diketahui bahwa pembakaran adalah reaksi suatu senyawa dengan O2 atau oksigen. Apabila yang dibakar adalah senyawa karbon atau senyawa hidrokarbon dan pembakaran itu sempurna, maka sudah bisa dipastikan hasilnya adalah CO2 dan H2O.
tinggal kita setarakan reaksinya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang dibakar harus tetap berkoefisien 1. Demikianlah materi tentang perubahan entalpi. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.